pecahnya perang lebih luas di Jazirah Arab sudah di depan mata. Apalagi karena pada 3 Juli lalu Israel menggila dengan melancarkan serangan di selatan Lebanon yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah, Muhammad Nimah Nasser. Selengkapnya akan kita bahas dalam Awas Perang Arab Mau Pecah. Mengutip AFP pada Kamis 4 Juli, sebuah serangan Israel terhadap mobil di Tyre menewaskan seorang komandan Hizbullah yang bertanggung jawab atas salah satu dari 3 sektor di selatan Lebanon. Akibatnya, Hizbullah, kelompok yang berafiliasi dengan Iran, mengamuk dan meluncurkan 100 roket Katyusha ke Israel. Israel sendiri mengatakan layanan darurat beroperasi untuk memadamkan sejumlah kebakaran. Ini disebabkan oleh salah satu serangan di wilayah Kiryat Shmona, Israel Utara. Sementara itu, Komandan Lapangan Perlawanan Islam di Irak meneriakkan kesiapannya berperang melawan Israel Hizbullah. Kelompok itu menegaskan akan ada eskalasi demi eskalasi jika terjadi perang skala penuh di Lebanon terjadi. Ilmuwan politik Irak, Ali Al-Baidar juga sepakat bahwa perang besar antara Israel dan Hizbullah Lebanon tidak akan terbatas pada wilayah Lebanon saja. Irak dipastikan akan terlibat. Di sisi lain, koordinasi perlawanan Irak juga mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap Israel dan sekutu utama Israel, yakni Amerika Serikat. Mereka memperingatkan bahwa jika Zionis Israel ini melaksanakan ancaman perang total melawan Lebanon, maka kecepatan dan skala operasi Irak yang menargetkan Israel dan Amerika Serikat di Irak dan wilayah sekitarnya akan meningkat. PBB pun mengaku makin khawatir dengan Arab, khawatir bahwa kekerasan yang terjadi selama ini yang biasa terjadi hanya di wilayah perbatasan saja, ini bisa berubah menjadi perang besar-besaran. Kekerasan lintas batas telah menewaskan sedikitnya 495 orang di Lebanon, di mana sebagian besar dari mereka adalah pejuang, namun juga termasuk 95 warga sipil. Pihak berwenang Israel mengatakan sedikitnya 15 tentara dan 11 warga sipil tewas. Ya, lantas siapa sebetulnya Hizbullah itu? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Hizbullah ini merupakan kelompok paramiliter sekaligus organisasi politik paling berpengaruh di Lebanon. Hizbullah berarti Partai Tuhan. Kelompok yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasrallah dibentuk pada tahun 1982 sebagai tanggapan atas invasi Israel ke Lebanon Selatan. Namun Hizbullah juga menyimpan dendam lantaran melihat Israel sebagai negara yang tidak sah berdiri di atas tanah Palestina. Dari situlah Israel dan Hizbullah ini mulai terlibat konflik. Jika melihat ke belakang, ketegangan antara Israel dan Hizbullah ini sudah kerap terjadi berkali-kali. Salah satunya saat perang pada Juli 2006 atau yang dikenal sebagai Perang 33 Hari. Perang ini dipicu oleh keinginan Israel untuk mengambil alih senjata Hizbullah dan membebaskan 2 tentara sebelumnya yang sempat ditangkap oleh Hizbullah. Perang ini juga mengakibatkan tewasnya 120 tentara Israel dan lebih dari 1.000 tentara Hizbullah. Setelah 18 tahun berlalu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah kembali meningkat. Tepatnya pada 8 Oktober 2023, di mana Hizbullah ini kembali melancarkan serangan-serangan ke perbatasannya dengan Israel. Di saat Israel sedang sibuk-sibuknya melawan Hamas seperti tak mau kalah, Israel membalas Hizbullah dengan membombardir wilayah Lebanon dengan rudal-rudalnya. Kini tensi kedua belah pihak sedang tinggi-tingginya. Lalu manakah militer yang lebih unggul? Apakah militer Israel atau kelompok Hizbullah? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, menurut hasil riset Global Firepower atau GFP 2024, dari 145 negara, kekuatan militer Israel berada di peringkat 17. Sementara Lebanon berada di peringkat 118. Penentuan skor GFP ini ditentukan dari beberapa faktor yang disebut Indeks Kekuatan Negara atau Power Index, yang meliputi jumlah unit militer, posisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan geografi negara. Skala penilaian tertinggi Power Index adalah 0,0, artinya semakin kecil angka maka semakin tinggi kekuatan militer negara itu. Israel ini memiliki Power Index sebesar 0,2596 yang mengungguli seluruh kategori dibandingkan Lebanon. Sedangkan Lebanon memiliki Power Index sebesar 2,4283 yang kalah unggul di kategori kekuatan militer. Menurut data CIA The World Factbook dari Badan Intelijen AS tahun 2021, Hizbullah ini memiliki 100.000 pejuang pada tahun 2021. Kemudian juga diperkirakan memiliki 45.000 pejuang pada tahun 2022.
yang mana dibagi menjadi 20.000 personel penuh waktu dan juga 25.000 personel cadangan. Kekuatan militer Hizbullah juga didukung lebih dari 150.000 rudal dan roket berbagai jenis dan jangkauan. Dikutip dari GFP, alutsista Hizbullah terbilang cukup lengkap. Kelompok ini memiliki alutsista mulai dari jet tempur, tank, roket hingga kapal patroli. Nah, kalau secara lebih detailnya, alutsista dari Lebanon ini, Angkatan Udara atau Hizbullah ini, Angkatan Udara sendiri memiliki 9 jet tempur, pesawat latih juga ada 9, kemudian ada 69 helikopter, kemudian juga untuk Angkatan Darat sendiri memiliki 204 tank, kendaraan militer ini sebanyak 4.522, kemudian artileri bergerak sendiri ada 84, kemudian artileri yang ditarik ada 374, dan MLRS atau artileri roket ini ada 30, sementara itu untuk Angkatan Lautnya memiliki 44 kapal patroli dan lain-lainnya ada 25. Nah, sementara menurut The International Institute for Strategic Studies atau IISS, Military Balance 2023, Israel ini memiliki 169.000 personel aktif di Angkatan Darat, Laut, dan paramiliter. Selain itu, Israel juga memiliki pasukan cadangan. Ini sebanyak 465.000. Nah, personel ini merupakan bagian dari para militernya. Jika dilihat dari data GFP, jumlah kekuatan militer Israel dari Angkatan Darat, Udara, dan Laut lebih banyak daripada Hizbullah. Israel juga memiliki ribuan tank, ratusan roket, dan pesawat tempur hingga kapal selam. Nah, untuk detail sendiri, ini di Angkatan Darat Israel aja, tank ini sudah ada 1.370 tank, kemudian juga kendaraan militer ini mencapai 43.407. Kemudian juga yang banyak lagi adalah pesawat udara sebanyak 612, kemudian juga ada angkutan udara atau fixed wing ada 12, pesawat latihnya ada 155, kapal patroli saja juga ada 45 untuk Angkatan Laut dan lain sebagainya. Ya, lantas apakah perang Israel versus Hizbullah bisa meluas? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, dalam update terbaru AFP pada Rabu pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah kobaran api antara Israel dan militan Hizbullah di Lebanon. Panggilan-panggilan telepon antara kedua pemimpin tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa pekan kemarin. Dalam pernyataan persnya, Macron menegaskan kembali keprihatinan yang serius atas meningkatnya ketegangan antara Hizbullah dan juga Israel. Ia menggarisbawahi kebutuhan mutlak untuk mencegah kebakaran besar yang akan merugikan kepentingan Lebanon dan juga Israel. Nah, sementara itu sebanyak 7 negara memberi peringatan atau warning ke warganya dan meminta mereka segera pergi meninggalkan Lebanon. Di antaranya ada Arab Saudi, Australia, Belanda, Jerman, Kanada, Makedonia Utara, dan juga Kuwait. Kedutaan Besar Arab Saudi di Beirut memberikan pernyataan berupa peringatan kepada warganya untuk segera meninggalkan wilayah Lebanon. Sementara itu, desakan ke warga Australia disampaikan Menteri Luar Negeri Penny Wong. Belanda pun juga memberi keterangan melalui media sosial X. Kemlu Jerman mengeluarkan peringatan perjalanan dengan menekankan bahwa situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon sangat tegang. Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, menyatakan warga harus memikirkan keselamatan mereka dan meninggalkan negara itu secepat mungkin. Makedonia Utara juga telah menginstruksikan warga untuk pergi dengan alasan situasi keamanan di sana kini sedang memburuk. Kemudian sebelumnya Kuwait juga telah melakukan hal yang serupa sejak 22 Juni, mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, 5 negara resmi juga mengeluarkan imbauan larangan perjalanan ke Lebanon. Di antaranya ada Amerika Serikat atau AS, ada Inggris, Rusia, Irlandia, dan Yordania. Ya, terbaru, Hizbullah melakukan serangan pada hari Minggu 7 Juli kemarin dengan menargetkan pos-pos Israel di Israel Utara dan di sepanjang perbatasan Lebanon Israel. Dengan total ada 9 serangan yang dilancarkan Hizbullah ke wilayah Israel. Meningkatnya serangan di perbatasan Israel dan Lebanon turut meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik yang semakin meluas di kawasan. Kita harapkan eskalasi di Timur Tengah segera berakhir agar tak ada korban, utamanya warga sipil yang dirugikan.